Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, kembali bersama saya Nanang Qasim Yusuf dalam literasi novel My Name is Nakoy di halaman 93, 94 dan 95. Judulnya adalah Pembina Santri. Kalau kemarin adalah pengurus santri baru, sekarang adalah pembina santri. Dan buat Anda yang tertarik mendalami, silakan baca di kisah-kisah awal ya. Cari aja di YouTube Nakoy episode My Name is Nakoy. Dan sebelum saya lanjutkan, silakan share, like, komen, dan subscribe YouTube Nakoy agar bisa memberikan banyak kesadaran kepada seluruh umat manusia. Amin ya, Allahumma amin. Baik, pembina santri. Hari-hariku sejak menjadi lurah santri sering bolak-balik dari Al Barokah menuju Kang Muhi. Al Barokah itu di episode sebelumnya adalah nama pondok pesantren, nama asrama saya waktu jadi lurah santri. Kang Muhi ini adalah pembina santri. Buat Anda yang baru ya, biar nyambung ya. Maka aku semakin akrab dengan balong pesantren. Jadi pesantren Munjul tuh punya balongnya istimewa deh di situ. Terkadang aku sendiri ingin berenang. Hanya saja belum pernah aku lihat ada satu santri pun yang berenang atau berendam di sana. Jadi kadang-kadang pengen berenang ya, tapi karena nggak pernah lihat ada orang berenang ya akhirnya saya juga nggak berani karena rumah Kang Muhi itu ngelewatin balong atau sekitar balong itu rumahnya. Di kalangan pondok pesantren sendiri ada semacam cerita bahwa balong Munjul dulunya adalah air mata yang menjadi jejak dari tongkat salah satu 9 wali atau wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ya, itu salah satu cerita yang diyakini di pondok pesantren Munjul. Ketika tongkat wali ini ditekan di tanah, maka keluarlah mata air yang sampai hari ini airnya digunakan untuk keperluan warga dan para santri di pondok pesantren. Jadi kalau bicara berapa tahun ya udah ratusan tahun ya, udah lama sekali. Jadi ceritanya tongkat ditancapkan, keluar mata air dan sampai sekarang nggak pernah habis. Memang nggak pernah habis, walaupun kemarau apapun itu balong nggak pernah habis loh. Rumah Kang Muhi sendiri persis menghadap balong pondok. Jadi seringkali membahas tentang santri dan kegiatan pesantren sambil menatap tenangnya balong. Aku dan wakil santri malam itu sedang berbincang dengan Kang Muhi. Assalamualaikum Kang. Mengenai rencana pelantikan yang akan diadakan malam Jumat besok, kula mengusulkan bagaimana kalau acaranya di aula masjid. Acara digabungkan dengan khitobah. Hanya saja sebelum khitobah kita mulai dengan pelantikan pengurus santri. Aku mengawali pembicaraan dengan Kang Muhi. Benar Lurah, acara malam Jumatnya tidak usah dihentikan, tetap saja jalan sekaligus sampaikan rencana program kerja selama 1 tahun ya Lurah. Bilang ke saya, jadi Kang Muhi ini manggil saya Lurah, maksud Lurah santri ya. Benar Kang ya, kami juga sedang menyusun program 1 tahun. Kula punya usul di antara program yang banyak nantinya harus ada program 1 unggulan. Adapun hasil renungan kula selama nyantri di sini yang harus dikuatkan adalah sholat jamaah. Jadi santri diwajibkan untuk sholat berjamaah dan kalau tidak berjamaah kena hukuman. Dari mulai menghafal Al-Quran, hadis sampai hukuman berat. Nanti kita pikirkan ya Kang, bagaimana? Kataku ya, bagaimana caranya selama ini bahkan selama sejak ada pesantren, saya tidak pernah melihat gerakan seperti itu. Santri biasanya diberikan kebebasan soal sholat di masjid, kata Kiai, kata Kang Muhi. Jadi Kang Muhi memberitahu bahwa di pondok nggak kayak gitu. Sementara saya melihat salah satu motivasi kekompakan itu adalah dengan sholat ya. Afwan Kang, kula melihat kekuatan dari kita beragama Islam adalah ada di sholat berjamaah. Sholat jamaah membuat kita berkah dalam hidup kita. Kata Kang Amin, pahalanya 27 kali. Terus sholat jamaah mengajarkan kekompakan, kebersamaan, dan disiplin yang tinggi.
Kula bayangkan jika ini terjadi setiap 5 waktu di masjid akan ramai. Bukan hanya maghrib dan isya saja, Kang. Bagi kula, kalau program satu ini bisa berjalan, maka karakter santri akan terasa di masyarakat. Karena masyarakat akan melihat langsung kelak bagaimana santri bisa menjadi lulusan pondok. Apakah mencintai masjid dan sholat jamaahnya. Aku lebih panjang menjelaskan, aku pun menambahkan. 1 tahun ini kula ingin membudayakan sholat jamaah, jadi bagaimana menjadi budaya yang diawali oleh kebiasaan, Kang. Ide lurah bagus. Malam Jumat besok pas sambutan nanti sampaikan ya kepada kiai dan para ustazah agar memahami apa yang lurah sampaikan. Tanpa terasa dinginnya malam sangat terasa di luar rumah Kang Muhi. Temanku Samsu adalah bendahara pengurus santri memegang tanganku menandakan waktu sudah cukup malam. Jadi Samsu ini badannya gede, terus dia lucu lah orangnya. Terus aku pun berpamitan dengan Kang Muhi malam itu, berjalan melewati balong yang tenang, cahaya lampu di malam hari dari warga dan lampu dari rumah Nyai Mumuh mempercantik balong yang penuh manfaat. Malam itu aku melewati rumah penduduk, bicara banyak tentang visi pesantren kepada Samsu sambil menuju ke Al Barokah, tempat lurah santri dan para pengurusnya beristirahat. Demikian episode tentang pembina santri ya, teman-teman. Tadi besok kita bahas menarik loh, balong pesantren. Miliki novel My Name is Nakoy di 0878 7828 9001. Be transhuman. Assalamualaikum.